desimal kan float ya. Iya Coba Pak. di running masukkan desimal. Yang ketiga nggak usah desimal, bilangan bulat. 3. Ya, oke. Sekarang masukin coba diganti. Yang B itu integer, jangan float. Oke baik Pak. Oke, coba di running. Angkanya 3,5 diperbesar. 3,5, 3,1. 3,1, Oh, salah ya B, sorry. Coba diulang. 3,01, 3,01, lalu 2,99. Oke. Loh, kok 3,0? Kok yang atas 3,01? Oh, rata-rata 3,0 rata-rata ya. rata-rata 3,0 Pak. Oh ya, oke. Oke, oke, cukup. Coba lihat codingannya. Ya, oke. Lanjut. Nah untuk yang ini Pak, yang for n, Ya, N bilangan ya. ya. Oke, gimana? Yang pertama itu kayak yang diajarin kemarin, pakai input masukkan jumlah pakai n itu kita andaikan input, masukkan jumlah bilangan yang ingin Anda masukkan. Nah, bilangan terbesar sama dengan float if. Nah, float if ini untuk mempresentasikan nilai negatif tak berhingga. Nah, total sama dengan nol untuk menyimpan totalnya, terus looping looping untuk memasukkan nilai-nilai bilangan. Nah, di sini for i in range di sini dari 0 sampai n. Nah, untuk ini pakai input lagi untuk masukkan nilai ke berapa-berapanya. Nah, jika nilainya lebih besar dari bilangan terbesar, maka bilangan terbesarnya sama dengan nilai. Nah, total sama dengan total tambah nilai. Nah, di sini menghitung rata-ratanya. Karena ini n, jadi total dibagi n. Kalau yang tadi kan 3 bilangan, jadi A plus B plus C dibagi 3. Nah, lalu kita tampilkan hasilnya. 3, 3,01, 1, 3, 2,99. Oke, coba lihat codingannya. Sebelum total, coba print bilangan terbesarnya. sebelum total, Pak. Belum total sama dengan 0. Nah, ini, Pak. Ya, sebelumnya. Ya, print bilangan terbesar. Ya, coba di running. Angkanya sama kayak tadi, Pak. Ya, boleh. Nah, oke. Oke, oke, oke. Oke, cukup. Coba digeser. Ini, Pak. Dijadiin dua, coba. Dua tampilan, dua window. Ya, oke. Perhatikan ya. Saya diajarin kalau mau ngecek satu codingan, itu lihat per barisnya. Ada input, ada outputnya apa gitu ya. Nah, kita lihat. Coba dikasih nomor baris dong di editornya. Di sini, Pak. Ya, di option, Option. show line number. Ya, baik. Perhatikan.
tadi kan apa namanya, Raffi menyatakan itu loh, yang saya agak perlu belajar yang nomor 7. Bilangan besar sama dengan float INF. Ya, setelah dicoba ditampilkan nomor 8 itu keluarnya INF gitu ya. Ya, jadi sebenarnya INF ini apa sih, Raffi? Ini Pak, kalau saya cari mempresentasikan nilai nilai negatif tak berhingga, Pak. Soalnya setelah di print nomor 8 keluarnya ya INF itu, soalnya posisi INF itu sebagai string, Raffi. Posisi NFS sebagai string. Coba lihat deh. Kan Iya, dikasih Pak. petik tuh, ya. Jadi kayak nggak ada maknanya apa-apa, sama dengan nol gitu maksud saya. Coba stringnya dihilangin. Tanda petiknya dihilangin. Iya, iya. Mau nggak jalan dia? Oh, dia nggak mau ya. Coba dulu deh. Nggak mau, Pak. Ya, nggak mau dia. Ya. Jadi yang tadi posisi tanda petik itu sebagai string, Raffi, kebacanya ya isinya INF. Jadi apa namanya, wadah yang namanya bilangan terbesar tadi diisi INF, yang di sini dikatakan sebagai bilangan desimal. INF itu. Nyambung nggak maksudnya? Nyambung, Pak. Ya. Jadi menurut saya tidak akan berbeda kalau kamu isi sama dengan nol. Coba deh sama dengan nol. Floatnya dihilangin. Nah, gitu. Coba jalanin. Mau nggak dia? Terus 3,01, 3, 2,99. Nah, sama kan? Sama, Pak. Ya. Maksud saya nanti pasti kalian bingung gitu ya. Kalau nggak tahu fungsinya, mendingan nggak usah digunakan kalau nggak tahu itunya gitu ya, Raffi ya. Nyambung ya. Nyambung, nyambung, Pak. Soalnya ini nanti agak bingung gitu ya. Sama seperti total sebenarnya. Total kan bedanya dia tetap menjumlahkan gitu ya. Tinggal nanti untuk tujuannya menjumlahkan bilangan yang dimasukkan lalu dibagi dengan n terminal ratanya. Tapi sebenarnya coba kita bedah dengan Raffi. Pada saat total sama dengan 0, lalu masuk untuk apa namanya, pengulangan looping for i in range n, dari i bergerak ya sampai n gitu ya. Nah, i-nya ini bergerak dari berapa sampai berapa? Dari 0, Pak, Dari 0 gitu ya sampai sampai N. n-nya berarti n-1 toh maksudnya. Ya betul ya. Kan dari 0 bergeraknya. Ya, nyambung nggak maksudnya? Kalau Raffi isi 3 berarti 0, 1, 2. Betul ya? Betul, Pak. Ya, jadi maksudnya itulah kenapa di baris 12 Raffi menuliskan i plus 1 karena 0 tambah 1 maksudnya. Gitu kan maksudnya ya? Iya, Pak. Ya. Nah, itu makanya di sini for itu mulai dari 0. Jadi 0 dihitung sebagai iterasi pertama. Gitu ya. Jadi 0 sampai n, 0 sampai 3 berarti 0, 1, 2 gitu. Kan 3 itu n itu banyak bilangan kan. Nah, jadi 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3 kali dia. 3 kali berputarnya. Bukan angka 3 sampai 0,3, bukan. Tapi 3 kali berjalannya. Nyambung ya? Jadi n di situ yang baris 11 maksudnya n-nya berapa kali berputar, 3 kali, berarti 3 kali. Kalau dari i sampai 0 berarti 0, 1, 2. Itu 3 kali udah. Gitu ya. Jadi jangan bayangkan dia n-nya 3. Pak, kan n-nya 3, berarti sampai keluar angka 3. Enggak gitu. Tapi sampai berapa kali? 3 kali. Jadi 0 itu pertama. Pertama itu 0, kedua itu 1, ketiga itu 2. Oke, bisa dipahami ya? Jadi jangan bingung nih. Ini kebanyakan teman-teman pada bingung nih. Pak, kenapa sih tambah n per 1, kenapa sih n dikurang, dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini
bergeraknya karena I di suatu itu mulai dari 0, maka N itu adalah banyaknya pengulangan, bukan tujuan akhirnya. Nyambung ya? Oke. Nah, setelah itu, dalam for, apa yang dilakukan? Dilakukan adalah pertama, menginput nilainya, angkanya di situ kata Raffi. Disimpan dalam variabel namanya nilai, gitu ya. Jadi inputan si pengguna akan bertipe float dan disimpan dalam variabel nilai. Oke. Terus ada kondisi. Setelah dimasukkan nilainya, lalu ada persyaratan. Kalau nilai lebih besar dari bilangan terbesar, kita di awal berdefinisikan sama dengan 0 gitu ya di awalnya, maka bilangan terbesar adalah nilai. Jadi ada satu wadah lagi yang namanya bilangan terbesar. Ya, ini logikanya nih, ya. Ada wadah namanya nilai. Ya, yang paling mudah sebenarnya kalau membuat programnya satu-satu, tapi nggak apa-apa nanti kita coba gitu ya. Saat orang memasukkan angka ke dalam wadah nilai, lalu ngebandingkan dengan wadah lain, bilangan terbesarnya ini, ya. Kan bilangan besar di awal 0, ini 0 bilangan besarnya. Masuklah wadah angka 3 ke dalam nilai. 3 dibandingkan dengan 0. Siapa yang lebih besar? Nilai. Berarti karena yang coba 14, artinya apa baris 14? Baris 14 artinya apa? Bilang ini Pak, kalau misalnya nilainya besar masuk ke bilangan terbesar Pak. Nah, artinya memasukkan nilai isi dari variabel nilai ke dalam Bilangan. variabel bilangan terbesar. Begitu ya? Nyambung? Ya, ingat ya, kalau sama dengan cuma satu artinya memasukkan. Ya, saat dibandingkan nilai isi variabel nilai dengan bilangan terbesar, dilihat mana lebih besar, ternyata nilai lebih besar, maka isinya sendiri dipindahkan ke bilangan terbesar. Gitu ya. Kalau nggak terjadi, kalau nggak terpenuhi apa ya biarin aja, masing-masing punya nilai sendiri, nggak usah, punya angka sendiri, nggak usah dibandingin, nggak usah dipindahin gitu ya. Lalu berikutnya total sama dengan total plus nilai. Ini kan kalau dikurungin gitu ya. Coba Raffi dikasih tanda itu, tanda komentar di Ini setelah Pak. nilai. Spasi, spasi, ya tanda pagar ya. Total sama dengan total plus nilai. Nah, ini artinya begitu. Plus nilai. Nah, gitu maksudnya. Ya, Raffi menulis secara singkat total plus sama dengan nilai, artinya total sama dengan nilai, gitu ya. Maknanya begitu. Jadi, kalau yang tadi menukar posisi atau memindahkan nilainya, angkanya ke dalam tempat bilangan terbesar, sekarang menjumlahkan nilai angka dari nilai itu ke dalam variabel total, gitu ya. Nah, terus rata-rata dibagi total dibagi n banyaknya data, gitu ya. Nah, berarti yang dalam ruang lingkupnya si if siapa aja di situ? Siapa aja dalam if? Ini Pak. Hanya bilangan terbesar itu. Yang total enggak? Nah, itu Oh, enggak. Masuk if apa enggak? enggak sih Pak ini Pak. Kenapa? Soalnya kalau di enter dia ngejoroknya di sini Pak, ngejorok ke dalam. Nah, ya karena posisi total dengan if itu sejajar. Gitu ya, berarti si total tidak masuk dalam if, gitu ya. Nah, kalau gitu yang masuk dalam for apa aja di situ? Ini Pak, Nilai, if, dan total. totalnya. Oke, bisa dipahami ya? Seperti kemarin, saat dalam satu area, maka dia menjorok ke dalam semuanya, gitu ya. Nah, itu dalam for berarti baris 12, 13, 14, 15 masuk dalam for. Nah, dalam if hanya baris 14 saja. Kenapa? Karena dia menjorok ke dalam. Gitu ya.
Terus yang baris 18 dan 17 masuk dalam mana? Masuk dalam for apa enggak? Baris 18 sama 17. Enggak, Pak. Soalnya sejajar Kenapa? sama for. Soalnya sejajar Karena sama for. sejajar, gitu ya. Saya dipahami ya? Nah, ini bisa digunakan dengan n bilangan, gitu ya. Karena Raffi membuatnya tanpa batas, gitu ya. Nah, batasnya adalah banyaknya bilangan integer, gitu ya. Karena n itu kan integer, gitu ya. Jadi batasnya itu. Kira-kira begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang dikerjakan Raffi? Sudah cukup paham semuanya? Ya, silakan. Ada yang pertanyaan? Kalau dari saya cukup sih, Pak. Oke, jadi clear ya. Di sini penggunaan for untuk n bilangan, input n bilangan, dan pengkondisian untuk mencari bilangan terbesarnya, gitu. Oke, cukup Raffi? Ada lagi Cukup, yang sampaikan Raffi? cukup, Pak. Baik, saya buka dulu. Saya izin stop share, Pak. Ya, silakan. Baik, saya buka dulu ya. Ya, Python saya. Oh, sama kok kayak Raffi. Oke, sama. Tinggal tambah N tadi. Oke, baik. Ya. Jadi untuk awal Python udah oke ya. Sudah bisa menentukan eh, posisi apakah dia masuk dalam if atau tidak gitu ya. Sehingga nanti bisa mempertegas kalau ada error gitu ya. Terus sudah bisa tahu bagaimana menginput eh, dinamis gitu ya. Artinya nanti kita bisa input n bilangan atau n apa namanya? N kali gitu ya, berapa kali dengan dinamis input gitu ya. Tadi sudah di awal dicoba sama Raffi, Pak, A, B, C-nya 3 bilangan statik di dalam codingannya. Lalu sekarang dicoba dengan inputan N gitu ya. Nah, itu sudah berhasil tadi. Nah, harusnya nggak ada masalah itu untuk inputan. Nanti ke depannya berarti sudah bisa mencari rata-rata dari banyaknya suatu bilangan data tunggal. Nyambung ya? Data tunggal sudah ada, misalkan kalian diberikan data statistik ada 30 nilai siswa. Nah, itu ketahuan tuh bisa ngebuat rata-ratanya. Ya. Nah, kalau nanti apa namanya? Setelah itu suruh mengurutkan, udah bisa harusnya. Nah, coba ngebayangin. Mengurutkan dari yang tadi Raffi sampaikan, misalkan di sini ada A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 5. Mengurutkan, gimana caranya? Bentar. Coba ini sebentar, saya buka PowerPoint dulu ya.
Baik. Misalkan ada bilangan A, ada bilangan B, ada bilangan C. Bilangan A itu isinya 4, bilangan B itu 3, ini 5. Ya, saya bisa ngebandingin kan? Jika A besar B dan A besar C, maka A maksimum. Gitu kan ya tadi ya? Betul? Lalu jika salah satu tidak terpenuhi, maka Raffi tadi bilangnya jika B besar dari A dan B besar dari C, maka B maksimum, gitu ya. Else-nya langsung, kata Raffi, C maksimum. Gitu kan? Nah, terus ini sudah bisa terbesar. Oke. Sekarang kita maunya kita maunya A A B C diurutkan ya. Kalau secara teori ini berarti kita punya 3 kotak. Gitu ya. Kamu pernah main menara Hanoi kan ya? Pernah enggak? Kenapa? Nah, kira-kira begitu modelnya. Nih. Suruh mengurutkan. Berarti punya satu wadah di mana untuk menampung tempat sementara. Gitu ya. Untuk bertukar. Ada juga yang bilangnya boleh. Saat A besar dari B, ternyata salah, maka langsung ditukar. B, A. Susunannya. Ya. Nih. A ini, lalu B, C. Dibandingkan. Ternyata A lebih kecil dari B. Maka tukar langsung. Susunannya jadinya B, A, C. Lalu bandingkan lagi. Si A dengan C. Nyata tetap. Berarti B, A, C. Terakhir bandingkan B dengan C. Nyata tetap. Ya tukar. Tetap. Biarin aja. Jadi santai ini. Jadi di dalam prosesnya bisa menggunakan satu tempat untuk menampung, bisa juga langsung ditukar. Pelan-pelan cermati. Ya, coba lihat. Baik. If A besar B, maka apa? A besar B, maka Ayo. Oh, atau inilah. Saya ulangi. Pakai
pakai tipe list, tipe data list, ya. M sama dengan gini kan, gitu ya. M1, M2, M3, gitu ya. Nah, jika M1 besar dari M2, maka apa yang terjadi? M1-nya besar, Pak. Nah, tetap ya, biarkan. Tapi kalau ternyata, oh ini harusnya, sebentar. Oh iya benar, oke. Terbesar, masukkan bilangan, oh nggak ditukar, sorry. Kalau ini lebih kecil tadi. M2 maka M2, M1 sama dengan M2. Sorry. M1 sama dengan M2, M2 sama dengan M1. Ditukar posisinya. Sorry, salah. Kebalik. Maka M1, M2 sama dengan M2, M1. Gini. Tukar posisi kan namanya kan ya? Betul? Ya. Terus lanjut lagi, ngebandingkan siapa sama siapa. Gitu. Jadi, ngebandingkan setiap bilangan ini. Ini dengan ini. Udah oke. Lalu ini dengan ini. Posisi gimana? Nah, ini kan posisi udah dibalik nih. M2, M1 ya. Lalu lagi if. If, di sini berarti posisinya siapa? M2. M2 banding dengan M3. Kalau ternyata M3 lebih besar, maka M2, M3 sama dengan M3, M2. Gitu. Posisi ditukar. Ini sudah M1. Ini ya. Yang tadi M1 posisi di sini jadi M berapa? Jadi M2 bukan, Pak? Jadi M2, betul. Ini kan tukar nih posisinya. Tadi M1 M2 kan? Nah, ini posisi ditukar kan? Ini jadi M1, ini jadi M2. Posisi jadi M2 kan? Lalu si M2 ini, yang tadi isinya M1 itu, dibandingkan dengan M3. Jadi ini posisinya, kok nggak mau? Posisi sebenarnya ini adalah M3 itu siapa? M3 itu tetap M3 atau M3 itu adalah M1 asalnya? Halo? Halo? M1 ya, Pak? Ya, ini misalkan nih, ini A, ini B, ini C, gitu kan ya? Jadi A, B, gitu kan? Betul? Nah, ini posisinya dibalik kan? Ya, jadinya B, A, gitu kan? Nah, jadi sekarang posisinya harusnya urutannya jadinya B, A, C, gitu ya? Nyambung? Ya. Lalu posisinya nih, ini jadi M1, ini M2, ini M3.
3. Gitu ya. M2 banding M3. Berarti A dibanding dengan C. Betul? Ya. Ini A banding dengan C. Ternyata C lebih besar. Nah, jadi kan ini C, ini A. Sehingga posisi sekarang B, C, A. Gitu. Ya. Nyambung sampai sini? Nyambung, Pak. Nah, dari sini kita tinggal bilang terbesar adalah M1 gitu. Jadi cara lain untuk menentukan bilangan terbesar adalah mengurutkan dulu. Diurutkan dulu, setelah itu baru tentukan terbesar adalah yang pertama gitu. Oke? Bisa dipahami? Nah, coba sekarang dibuat pelan-pelan, 3 bilangan dulu aja. Gitu ya, pakai tipe data list. Ya. Coba dilihat modul kemarin, untuk membuat list gimana caranya, lalu masukkan 3 bilangan. Ya. Misalkan di sini 5, tadi berapa? 4, 4, 4, 3, 5 coba. Gitu ya. Coba pelan-pelan ya. Coba saya kasih waktu 15 menit sampai 20 menit ya. Silakan buat mengurutkan bilangan untuk menentukan bilangan terbesarnya. Ya, silakan.
Gimana? Sudah kebayang? Pak, saya mau coba, Pak. Boleh, sebentar. Ya. Ya, coba silakan. Di sini saya ngikutin pakai yang tadi Bapak coret-coret. Ya, coba. Bisa nggak? Bisa, Pak. Tadi 4, 3, sama 5, Pak. Hmm. Ya, coba saya lihat dulu ini perbandingannya. Ini, Pak. Ya, oke. A sama dengan M123. Oke. Sebentar. Kalau yang baris 13 nggak ada, keluarnya sama nggak? Enggak, Pak. Malah dari yang diinputin gitu, Pak. Ya. Nah, Ya, oke. Sekarang coba dihitung. Baris ke-8, biar nggak apa tuh. Baris ke-8 itu seperti baris ke-7. oh, dimenjorokin ke dalam, Pak. AA. Di escape duluan. Ya, betul, betul. Terus, ya gitu. Nah, yang A-nya itu tulis lagi di bawah di baris ke-12. Atau print A-nya tulis di bawah di baris 12 print A-nya. Yang A itu nggak usah definisi lagi, pilihin aja. Oke, Pak. Ya itu nggak usah, coba print A-nya taruh di bawah, ya 12. Menjorok ke dalam if. Ya gitu, coba. Keluar nggak? Enggak, Pak. Nggak ya? Oke, berarti A-nya coba tarik ke luar, ke ini. Sejajar sama ini, sejajar sama if pertama. Ya, nah berarti A sama dengannya taruh di baris 12, cuman di posisi yang if yang terakhir. Mau nggak? Enggak juga, Pak. Oh nggak mau juga. Ya udah, A-nya balik ke sana, ke ujung. Mau nggak? Enggak juga, Pak. Nah, oke, ada yang naik nih, beda sama saya coba. Coba balikin ke awal, Raffi.
Oke, ya, terima kasih Raffi. Menarik ya di sini. Nah, sebenarnya ada cara lain. Sekarang coba masukin angkanya jangan 435, tapi 345, Raffi. Bisa nggak? Ya, masukkan angka yang berbeda lagi. 534. Ya, oke. Berhasil ya? Oke. Coba stop share. Cukup. Kalau saya nyobanya begini nih. Bentar dulu ya. Kalau saya nyobanya seperti ini. Nih kalau saya nyobanya. Nanti akan sorry, nggak usah. Nanti akan ada looping kalau begini. Looping si M. Gitu ya. Misalkan di sini inputan A, B, C. Ya. Lalu A, B dimasukkan dalam variabel list dengan nama M. Lalu saya coba print M. Ya. Kita lihat keluarnya apa di sini. Ya. Bilangan pertama 4, 3, 5. Nah, itu keluar. Clear ya? Oke. Berikutnya, saya aktifkan lagi. Saya kasih kondisi. Kalau ini kan Raffi M1, M2. Saya langsung ngebaca AB-nya kali masukkan di sini. Gitu ya. AB-nya. Lalu, kalau A besar dari B, susunannya diganti. Gitu ya. Jadi dipahami? Ya. Muncullah variabel baru namanya M1. Gitu. Lalu suruh print M1. Ya. Lalu bandingkan A sama C. Muncullah variabel namanya M2. Susunannya dibalik. Ya. Lalu muncul lagi variabel M2 di sini. Lalu masuk ke sini B, bandingkan B. B dengan C. Akan muncul variabel M3. Di sini kelihatan, muncul 3 kali M kan? M1, M2, M3. Berarti nanti ada pengulangan di sini. Ya, pengulangan. Ngebandingin A, B dulu, diulang lagi A dengan C, diulang lagi B dengan C gitu ya. Sehingga kalau di running akan sama dengan Raffi. Bedanya 4, 3, 5. Langsung ya. Lalu kalau saya coba lagi 4, 3, 5 sudah, berarti sekarang 3, 4, 5. Nah, 3, 4, 5 tukar dulu si B-nya jadi 4, 3, 5. Betul ya? Tukar lagi si B dengan C jadi 4, 5, 3. Tukar lagi A dengan B-nya menjadi 5, 4, 3. Gitu. Kebayang arahnya? Halo? Nah, Debbie mulai pusing, Debbie kayaknya mukanya ya. Oke, pelan-pelan dilihat, pelan-pelan di sini dilihat. Nih, ini baris pertama adalah inputan bilangannya 3, 4, 5, betul? Ya. Lalu baris kedua adalah menukar A dan B. Jadi begini. Kalau tadi Raffi M1 dengan M2. Betul ya? Nah, terus tukar. Baris ketiga menukar M2 dengan M3 posisinya. Betul? Ya. Lalu baris keempat adalah menukar M1 dengan M2.
Ya, bisa dipahami? Halo? Wajah-wajah pusing nampaknya melihat begini. Bisa Pak. Tapi Pak kalau misalnya saya mau nanya yang kalau misalnya di yang ketiga Pak, yang masukin input ketiga itu walaupun itu lebih kecil bisa itu lagi nggak Pak? Coba. Coba, ya. Yang ketiga kecil ya, Dep. Berarti 5, jangan 5 ya. Oh ya, sorry. 4, 5, 2 gitu ya, Dep. Ya Pak. Tuh, Dep. Ya, tukar-menukar aja. Pertama kan ada if M1 dengan M2. Gitu kan? Jalan tuh. Oh, ternyata yang 2 lebih besar ditukar. Masuk lagi if yang berikutnya. Yang M ini, M2 dengan M3. Ternyata lebih besar yang ini. Dibiarkan saja, udah nggak ada perubahan apa-apa. Tinggal tampilin aja gitu. Kan berubah, ditukar kalau itu benar terjadi gitu kan ya. Kondisinya benar kan. Kalau nggak benar ya, dia pasti tetap biasa aja. Tetap kondisi nggak bakal berubah. Gitu. Bisa dipahami ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Karena langkah ini bisa juga menentukan bilangan terbesar nanti. Terbesar di mana? Kan kamu tinggal ngurutin tuh. Gitu ya. M1 sampai MN nanti. Terbesarnya M1. Langsung aja. Terbesar mana M1. Gitu. Ya. Sebentar. Ini lagi kuliah. Banyak yang intro nih. Baik. Tolong dibuat dulu. Saya kan bikin di Google Drive-nya itu tugasnya sudah ada itu ya. Oh. Ya. Baik. Saya bikin tugasnya nggak banyak. Hanya ini aja tugasnya, ya. Nah, yang kemarin-kemarin silakan kerjakan juga, nih ya. Kan Debbie kemarin nanya ya, tadi nanya ya, yang tugas kemarin kalau di mana gitu kan ya. Ya, saya nggak buatkan, kalian simpan dulu aja nanti, ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan nanti masuk ke sini nih, mengurutkan. Oh, ini udah ada nih, mengurutkan siapa ini mengurutkan? Bukan, Tugas Pak, itu 3 tugas itu yang yang mana, Diva? kemarin. Yang kemarin ya? Heeh. Halo? Halo, Diva? Kalau di masjid udah ada suara pengajian soalnya nggak kedengeran kecil. Gimana, Diva? Iya, Pak, itu tugas yang kemarin Oh, saya yang kasih kemarin. itu. Ya, bukan ini ya, nanti. Sesuai dengan judul ininya. Yang kemarin bukan nggak dikumpulin, simpen dulu aja. Ya. Kemarin baru latihan yang bahas program sederhana. Masuk ke sini sebenarnya kemarin. Karena kan kemarin pakai Flowgorithm, ya ini pakai Python kan. Nah, yang tadi saya sampaikan mengurutkan itu masuk ke nomor 3 tugasnya. Ya. Nah, pertemuan depan kan berikutnya itu menentukan bilangan terbesar dan nilai terbesarnya, gitu kan ya? Berarti ini pakai list nanti. Siapa yang berikutnya setelah Raffi? Saya Pak. Nah, Mel. Ini pakai list, Mel. Posisinya Mel. Amel udah kebayang belum mau ngapain? Udah sih Pak, cuman kayak belum tahu gitu. Ya, jadi posisi pakai list, ditukar, diputar. Jadi ada 2 list, A sama B. Listnya. Ya, list
A sama list B. Isinya ada M1, M2, A1, A2, B1, B2. Kalau A1 ditukar dengan A2, maka B1 dengan B2 tukar juga. Nyambung ya? Ya, jadi begitu B2 tukar dengan B3, maka M1 A2 kalau tukar A3, maka B2 tukar juga. Jadi bareng nukarnya. Sehingga nanti akan ke bawah itu. Gitu ya. Jadi konsepnya mengurutkan adalah menukar posisi dua tempat. Gitu, dalam variable list biasanya. Kalau nggak dipakai variable list deh. Bentar saya cek dulu ya. Iya benar, dalam variable list. Benar kok. Share screen-nya ini Pak, biru dong gitu Pak. Iya, belum saya lihat Oh, belum ngasih tahu codingannya. Nanti kalau kita menang banyak nanti. oke Pak. Tuh, saya salah ngasih file kayaknya sih nama file. Bapak, tapi saya izin buat ini boleh gak Pak? Tadi kan saya bikin drive perkuliahan di situ. Nanti saya tambah-tambahin buat kayak kalau ada yang bikin contoh saya masukin. Ya, boleh. Boleh. Ya. Sebentar. Oh iya. Ini yang terbesar doang ya. Bentar ya. Saya lupa. Oh iya. Ya, mengurutkan ya. Nanti Amel mengurutkan, menukar dua bilangan dalam isi listnya itu. Tapi dua-duanya ditukar juga. Ada dua list. Yang pertama adalah nilainya, yang kedua namanya. Kalau nilai ditukar, maka namanya juga ditukar. Posisi begitu. Nanti yang ujungnya akan terbaca sebagai yang nilai besar atau terkecil, tergantung kebutuhannya. Jadi ya Mel. Nah, silakan dipelajari untuk menukar bilangan, karena prinsipnya adalah menukar posisi dari isi list. Menukarnya tadi dengan cara Raffi boleh, dengan cara saya, tapi kalau cara saya itu perlu pengulangan nantinya. Bisa digeneralisasi menjadi penggunaan for, berulang terus. Ya, kalau Raffi kan bentuknya apa namanya? If ya. Bisa juga dengan itu, cuma nanti akan kendala kalau banyaknya bilangan yang akan digunakan. Kebayang ya? Ya. Saya minta maaf nih nggak bisa sampai jam 12 kurang karena ada kebutuhan. Tiba-tiba tadi di WA sama orang Pustikom ini mana ya tampilannya ya. Nih. Tapi jangan bilang-bilang ya. Lagi rame nanti. Bilang boleh Pak. Tiba-tiba alamat website-nya jadi begini bentuknya. Wih. Kayaknya ada yang ini yang iseng untuk apa namanya? Saya harus beresin dulu ya. Jadi tolong dibuat dulu untuk yang apa namanya? Mengurutkan. Nanti setelah itu akan masuk ke dalam materinya Amel, mengurutkan mencari terbesar dan namanya gitu ya. Bahkan kalau dihubungikan nanti akan kita ketahuan siapa aja yang akan mengulang atau enggak tuntas dan batasnya. Jadi gini, nanti Amel akan masukkan nilainya. Misalkan nilainya 80 Agus, 65 Rina, 70 Retno misalkan. Gitu ya. Nanti ada batasnya 71. Gitu ya. Maaf Pak, jadi tetap kayak pengurutan nilai gitu ya? Iya, diurutin dulu. Nanti arahnya gini Mel, setelah Amel bisa menjadi terbesar, arahnya adalah menentukan siapa yang lulus, siapa yang nggak lulus. Gitu, makanya diurutin dulu, setelah diurutin angka lulus. Saat nggak lulus berarti minimal 71, maka nilainya si Rina sama nilai si Retno kan di bawah 70 tuh. Kan di bawah 71 kan, 70 dengan 65 kan. Itu nanti keluar Rina sama Retno nggak lulus, karena nilai di bawah 71. Gitu.
Ya, nanti ngebacanya begitu di aplikasinya, karena ngurutin dulu baru keluar hasilnya. Gitu ya. Tapi pertama Amel bagian ngurutin dulu aja. Nanti yang bagian menentukan dia lulus nggak lulus, siapa aja mungkin saya coba insight di situ untuk bagian yang itu ya, pelan-pelan. Oke, saya minta maaf, silakan dilanjut untuk mengurutkan. Nanti Debbie bikin folder sendiri aja, Deb, di bagian perkuliahan. Kalau yang tugas 5 itu biarkan saja, ya, jangan diituin, ya. Ya baik Pak. Oke, terima kasih, mohon maaf. Harus lebih awal karena keperluan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih, ya Pak. Pak. Terima Pamit ya. kasih, Pak. Pak.